Syiah itu apa sih? Gitu. Kemunculannya seperti apa sih? Syiah itu kita lihat dari beberapa aspek, apakah aspek akidah, gerakan politik, atau aspek yang lainnya, seperti apa, sampai kepada kenapa sampai hari ini, atau kenapa kok Syiah sampai berpusat di Iran. Pada awalnya Syiah itu merupakan gerakan politik. Namun ini menjadi masalah pada saat dimana ya gerakan politik tadi atau pilihan-pilihan politik untuk dukung-mendukung tadi, ini kemudian ada bentuk infiltrasi, Kang. Ada bentuk penyusupan yang dilakukan oleh mantan rahib Yahudi. Namanya adalah Abdullah bin Sabah al-Himyari. Maka kemudian legitimasi ini kemudian mengemuka bukan lagi semacam gerakan politik, tapi menjadi dogma doktrin keagamaan yang sebelumnya sama sekali tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi. Masya Allah. Ya, menjadikan bahwa ahlul bait Nabi itu mutlak harus menjadi pemimpin. Jadi semacam kewajiban syariat gitu. Ini tidak ada nas ataupun kewajiban yang diperintahkan oleh baginda Nabi atau apa yang kemudian disyariatkan dalam Islam. Ini yang jadi soal. Jadi awalnya gerakan politik atau political movement, no problem. Namun ketika sudah bermuara pada dogma doktrin ajaran keagamaan, ini menjadi sebab masalah di antara umat, bahkan pada akhirnya memecah persatuan umat. Pasca bubarnya khilafah 1925 berdiri monarki di bawah payung kekuasaan para pemenang perang, yaitu Prancis dan Inggris, yaitu dinasti Pahlavi. 1925 sampai tahun 1978. Pada saat itu kemudian Shah Pahlavi atau Muhammad Pahlavi, ya bapaknya, ya Reza Pahlavi, budaknya gitu. Dua penguasa monarki itu menyatakan bahwa kekuasaan kami, teritori kami dikembalikan kepada nama klasik bangsa kami, bukan lagi Persia tapi Iran. Maka kerajaan Iran itu tetap Syiah, tapi sekuler, mengabdi kepada kepentingan para pemenang perang. Itu kronologinya. Makanya ketika para pemenang perang mendirikan negara Zionis rewel di Palestina, 1948, 14 Mei di sore hari, proklamasinya David Ben Gurion, pengukuhan presidennya itu Chaim Weizmann, yaitu Presiden Zionisme Internasional kedua yang menggantikan Dr. Theodor Herzl, begitu ya. Itu kemudian kita perhatikan, negeri yang mengaku Islam dan Muslim, yang pertama kali mengakui keberadaan negara Zionis Yahudi yang diproklamirkan di hari itu adalah kerajaan Iran di bawah kekuasaan Muhammad Pahlavi. Innalillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Royah TV ngaji ngarti ngahiji kumaha dararamang sadayana. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pemirsa Royah TV senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa Royah TV yang berbahagia, di hari ini Royah TV kembali mengudara dengan acara spesial interview yang tema pada hari ini adalah Iran, Syiah, dan Palestina. Mengapa ini dibahas lagi? Karena memang menarik, pemirsa. Walaupun 2 pekan lalu di Royah TV kita sempat bahas tentang pembebasan Palestina oleh Iran, apakah memungkinkan bersama dengan Ustadz Farid Chouazdi. Nah, pemirsa yang belum nonton silakan ya di scroll ke belakang, nanti bisa disimak bagaimana pembicaraan kami dengan Ustadz Farid Chouazdi. Nah, namun hari ini kita akan membahas tentang Iran, Syiah, dan Palestina itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sisi sejarahnya. Nah, ini menarik. Seperti apa sih Syiah itu? Bagaimana sih kemunculannya? Dan kenapa ada di Iran? Apakah betul Syiah di Iran itu punya hasrat atau punya keinginan untuk membebaskan Palestina? Nah, ini kan kita bahas. Tentunya pembahasan ini akan menarik kalau kita membahasnya dengan seorang sejarawan, dengan seorang filolog. Nah, siapa dia? Oleh karena itu, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di spesial interview
Royah TV. Baik, pemirsa Royah TV ngaji, ngerti, ngaheji. Jangan lupa like, comment, and share. Dan hari ini, sebagaimana tadi disampaikan, kita akan bahas tentang Iran, Syiah, dan Palestina bersama dengan seorang sejarawan dan juga filolog. Beliau tuh yang membahas atau yang membaca semua buku yang beliau ada. Kalau dikasih buku, langsung dimakan sama beliau. Siapa itu? Yaitu Ustadz Salman Iskandar. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hatur nuhun nih sudah bisa hadir di studio Royah TV. Alhamdulillah. Di tengah kesibukan ngisi sana sini ya, Ustaz. Iya. Iya. Ya, filologi itu kajian ilmu berkenaan dengan naskah-naskah lama, Kang. Masya Allah, luar biasa. Jadi nalungtik ya sejarah ataupun kisah-kisah lama yang tertuliskan dalam manuskrip begitu. Jadi manuskrip itu apa namanya dipelajari, dibaca, itu kan biasanya bahasanya juga bukan bahasa yang populer sekarang ya. Kalau bahasanya ya memang bahasa lama ya, bahasa lawas, bahasa antik gitu ya. Cuman memang satu di antara kajian filologi itu yang paling agak mungkin agak rumit gitu ya. Walaupun nggak sulit gitu ya, yaitu untuk mentransliterasi dan mentranskripsi, yang mananya aja mengalih bahasakan dari aksara lama ya ke aksara Latin yang mudah dibaca begitu. Masya Allah. Itu sebetulnya tingkat kesulitannya. Tingkat kesulitannya itu ya. Ada nggak aksara yang sampai sekarang itu belum bisa diterjemahkan? Ya selama ini masih bisa lah. Masih bisa di ini karena kan ada kajian-kajian untuk memahami aksara-aksara yang lama gitu ya. Seperti itu. Termasuk kalau misalkan saya lihat kayak di Mesir itu kan lumayan apa itu namanya tuh? Hieroglif. Oh gitu ya. Itu sudah bisa sudah bisa dibaca oleh para ahli. Jadi memang keren. Kemajuan dari budaya masyarakat, budaya baca di antara para peneliti ahli juga bisa menerjemahkan atau juga bisa mengetahui ya berkenaan dengan berita-berita di masa lalu yang tertuliskan dalam bentuk manuskrip ataupun dalam bentuk inskripsi. Oke, baik. Baik, Ustadz. Kita tidak akan bahas filologi. Kita akan bahas tentang sejarah Syiah ya. Nah, Ustadz, kita akan bagi jadi 3 segmen. Nah, segmen yang pertama kita akan bahas tentang Syiah itu apa sih? Gitu. Kemunculannya seperti apa sih? Mungkin Syiah itu kita lihat dari beberapa aspek, apakah aspek akidah, aspek gerakan politik, atau aspek yang lainnya seperti apa, sampai kepada kenapa sampai hari ini, atau kenapa kok Syiah sampai bukan bercokol ya, tapi berpusat di Iran. Tafadhol. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Membincangkan berkenaan dengan Syiah begitu ya. Pada awalnya Syiah itu merupakan gerakan politik. Awalnya gerakan politik. Atau ya kalau dalam bahasa kulonya itu adalah political movement atau gerakan politik untuk mendukung Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah sebagai pemimpin. Dan ini bermula semenjak adanya polarisasi di tengah-tengah kaum muslim ya, pada saat dimana ya pemilihan ya khalifah di antara Ali bin Abi Thalib sebagai salah seorang di antara kandidat dengan Utsman bin Affan kandidat yang lainnya. Pada saat dimana kemudian kekuatan politik tengah-tengah masyarakat kaum muslim ini terbagi antara Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib yang notabene adalah pendukung ya Ali bin Abi Thalib, dan Bani Umawi, Bani Abdi Syam yang mendukung ya Utsman bin Affan. Dan kebanyakan di antara kaum muslim yang ada di kota Madinah pada waktu itu juga terpolarisasi pada dua kubu tadi. Itu apakah akan mendukung Ali bin Abi Thalib ataukah kemudian mendukung Sayyidina Utsman bin Affan. Itu awalnya no problem karena pilihan-pilihan politik di antara kaum muslim kan biasa aja, sah aja, lumrah gitu. Jadi kita pinginnya begini, kita inginnya begitu, atau kita ingin dipimpin oleh si Anu, kita ingin dipimpin oleh si Eta gitu ya. No problem, nggak masalah selama kemudian sistemnya tetap Islam dan aturannya adalah aturan yang tetap Islam. No problem, siapapun yang kemudian memimpin kan begitu. Betul. Namun ini menjadi masalah pada saat dimana ya gerakan politik tadi atau pilihan
pilihan-pilihan politik untuk dukung-mendukung tadi, ini kemudian ada bentuk infiltrasi, Kang. Ada bentuk penyusupan yang dilakukan oleh mantan rahib Yahudi. Namanya adalah Abdullah bin Saba al-Himyari, orang Himyar dari Yaman. Dulu Abdullah bin Saba itulah sosok yang kemudian diketahui sebagai rahib Yahudi dan banyak pendukungnya, banyak pengikutnya karena dia adalah orang yang ternama, orang yang disebut sebagai maroji di wilayah Himyar. Dan pada saat itu ketika ada dakwah Islam yang sampai ke wilayah Himyar gitu ya, maka dia tertarik untuk apa? Untuk belajar Islam, dan akhirnya setelah menemukan kebenaran ya, dia kemudian padanya tunduk pada Islam. Dan pada saat dia sudah beriman, dia ingin ya berhimpun dengan keberadaan komunitas kaum muslim di Asimah Daulah, di pusat ibu kota pemerintahan Islam yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Maka disebutkan Abdullah bin Saba al-Himyari tadi berangkat dari Himyar di wilayah Yaman menuju kota Madinah. Dan sepanjang perjalanan dari wilayah Himyar menuju kota Madinah, ya sebagaimana yang dinarasikan oleh para mu'arikhin nih Kang ya, oleh para sejarawan muslim, bahwasanya Abdullah bin Saba al-Himyari tadi ya sepanjang perjalanan membayangkan, jadi ada semacam ekspektasi bahwa dia akan disambut secara antusias dengan penuh ya kemeriahan dan juga ya penuh antusias dari masyarakat yang ada di kota Madinah, sebagaimana yang dia ketahui bahwa dulu baginda Nabi Muhammad SAW ketika berhijrah dari kota Mekah menuju Madinah disambut dengan kemeriahan, disambut dengan antusias dan penuh dengan kegembiraan. Itu ekspektasi yang dibayangkan oleh sosok Abdullah bin Saba al-Himyari. Padahal saha manehan kan itunya. Ya. Tapi karena dia merasa bahwa dia adalah sosok yang dulu dielu-elukan, dulu dibanggakan, dia adalah maroji, ya ajaran Yahudi yang ada di wilayah Himyar, maka dia berasumsi seperti itu, bahwa aku adalah pemuka agama, aku adalah orang yang layak untuk disambut dengan penuh antusias, penuh dengan kemeriahan. Namun begitu tiba di kota Madinah, ekspektasinya itu kemudian berujung pada kekecewaan. Karena apa? Karena sambutan dari Ahlul Madinah, penduduk kota Madinah, baik muhajirin ataupun ansor, aus ataupun hojroj, termasuk juga khalifah saat itu, yang bertahta berkuasa itu Khalifah Utsman bin Affan, menyambutnya biasa aja. Sekalipun mungkin gitu ya, di sebagaimana beberapa riwayat dikatakan bahwa Abdullah bin Saba al-Himyari itu disambut oleh Sayyidina Umar bin Khattab, tapi seperti layaknya menyambut saudara. Ya, tidak sebagaimana ya menyambut tamu kenegaraan, tamu kehormatan yang dielu-elukan ataupun kemudian di gimana-gimana. Ya, maka kemudian ekspektasi yang dirasakan oleh Abdullah bin Saba al-Himyari itu kemudian pada akhirnya ya melahirkan bentuk kekecewaan. Kan wajar ya Kang, kalau kemudian ketika orang yang punya ekspektasi tinggi namun tidak sesuai dengan kenyataan, realita yang dia dapatkan itu, maka akhirnya kekecewaan itu melahirkan bentuk kedengkian. Oh, Allahu Akbar. Dari situlah kemudian disebutkan dalam narasi sejarah itu bahwa Abdullah bin Saba yang kemudian ya mengalami kekecewaan akibat ekspektasi berlebihan tidak sesuai dengan kenyataan, dan kemudian pada akhirnya melahirkan bentuk kebencian dan kedengkian. Ya Allah. Benci terhadap Sayyidina Utsman bin Affan dan dengki terhadap Islam. Allahu Akbar. Ini yang menyebabkan pada akhirnya Abdullah bin Saba mengarang ataupun mengkreasikan ajaran ya keyahudian yang selama ini dia ketahui dari ya nubuatan Bani Israel ataupun ajaran Judaism yang dianutnya sebelumnya, ini kemudian dikreasikan untuk disusupkan ke dalam ajaran Islam. Ya Allah. Ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Saba al-Himyari. Makanya kemudian kalau kita lihat dalam catatan sejarah itu kan ada aliran Syiah Sabaiyah. Oh. Alirannya apa? Dari situ ya. Syiah yang kemudian dinisbatkan kepada siapa yang menyusupkan ajaran sesat menyesatkan ini ke dalam ajaran Islam, yaitu Abdullah bin Saba al-Himyari. Makanya disebut sebagai Sabaiyah. Nah, disebutkan begini Kang. Kalau dalam ajaran Judaism atau dalam nubuatan Bani Israel, kan ajaran yang turun ke kalangan Bani Israel itu adalah untuk kaumnya kan? Iya, betul. Ya, untuk Bani Israel.
Dan dari 124.000 para anbiya dan 313 para rasul Allah yang diutus di kalangan umat manusia, mayoritas diantaranya para anbiya dari kalangan Bani Israel. Nah, kita tidak menafikan itu kan. Dari 27 nabi yang mutlak harus kemudian kita ketahui, dari 25-nya Kang ya, lebih dari setengahnya itu para anbiya dari kalangan Bani Israel. Kalau setengahnya berarti 12,5. Artinya apa? 13 orang dari 25 nabi yang wajib diketahui itu dari kalangan Bani Israel. Sok aja rinci lah. Ya, jadi dari sinilah kemudian kita mengetahui ajaran keyahudian dari nubuatan Bani Israel yang biasa diajarkan oleh Abdullah bin Saba al-Himyari tadi, bahwa kepemimpinan di antara para nabi Bani Israel diwariskan dan ditetapkan dari nabi satu ke nabi Allah yang lainnya. Contoh ya, bahwa pada saat di mana Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel yang beriman ya untuk menyelamatkan diri dari kezaliman, kejahatan Fir'aun di wilayah Mesir, kemudian kan menyeberangi Laut Merah. Nah, kemudian kita mengetahui Fir'aun itu ditenggelamkan dan akhirnya Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel untuk sampai ke Ardun Ma'ud, negeri yang penuh dengan keamanan, kedamaian yang dijanjikan untuk anak keturunan Ibrahim alaihissalam. Dan Musa alaihissalam itu adalah anak keturunan dari Bani Israel. Bani Israel sendiri adalah Israil alaihissalam atau Yakub alaihissalam bin Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Maka kita mengetahui dari ajarannya itu bahwa kepemimpinan di kalangan Bani Israel ini kemudian ditetapkan dan diwariskan di antara para anbiya di antara mereka. Dari ya Musa alaihissalam kepada saudaranya yaitu Harun alaihissalam. Dari Harun alaihissalam sebagaimana kesepakatan sebelumnya dengan Musa alaihissalam, kepemimpinan di kalangan Bani Israel untuk diajak dibawa ke Ardun Ma'ud, ke negeri yang terjanji yaitu bumi Islam Palestina. Maka kita mengetahui bahwasanya setelah wafatnya Nabi Harun alaihissalam, wasiat kepemimpinan itu kemudian diberikan kepada Nabi Yusya bin Nun alaihissalam. Nabi Yusya bin Nun alaihissalam itu yang kemudian kalau dalam bahasa Al-Quran itu kemudian menahan tergelincirnya matahari. Agar apa? Agar ya rajanya Bani Israel, yaitu Raja Talut atau Nabi Saul begitu ya, ini bisa mengalahkan pasukan Balistiniun yang sebelumnya dipimpin oleh sosok yang diketahui sebagai Raja Goliat atau dalam hal ini adalah Jalut. Nah, begitu. Jadi disebutkan dari Musa alaihissalam ke Harun alaihissalam, Yusya bin Nun alaihissalam, dan setelah itu kepada Nabi Samuel alaihissalam. Sebelum munculnya Nabi Saul alaihissalam ataupun yang disebut sebagai Tolut begitu ya. Kemudian berikutnya muncul sosok yang kita ketahui sebagai ya menantu dari King Saul atau Raja Tolut tadi, yaitu Daud alaihissalam. Daud alaihissalam kemudian mewariskan kepemimpinannya itu kepada putranya Sulaiman alaihissalam. Artinya apa? Kita mengetahui bahwasanya kepemimpinan di kalangan Bani Israel yang beriman kepada Allah dan para rasul yang diutus di antara mereka ataupun risalah yang turun ke kalangan mereka, bahwa kepemimpinan untuk mengatur, mengurusi, dan melayani umat yang beriman pada waktu itu ada di tangan para anbiya di antara mereka. Dan kepemimpinan di antara para anbiya di kalangan mereka itu diwariskan, diturunkan di antara keluarga. Dari situlah kemudian dikreasikan pola yang sama untuk dicocokkan ke dalam ajaran Islam. Bahwa sepeninggal baginda Nabi Muhammad SAW, maka yang paling layak dan punya kewenangan, bahkan disebut sebagai wahsyu Rasulullah, atau dalam hal ini adalah sosok yang mendapatkan warisan kepemimpinan dari baginda Nabi Muhammad SAW untuk memimpin umatnya, itu adalah keluarganya sendiri. Dan dalam hal ini seperti layaknya Yusya bin Nun alaihissalam yang merupakan sepupu dari Musa alaihissalam. Maka hak sepupu, apalagi kemudian telah diangkat sebagai anak menantu oleh baginda Nabi, maka kepemimpinan pasca wafatnya Sayyidina Muhammad SAW itu mutlak harus diserahkan kepada
Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha. Makanya kemudian yang pada awalnya nih Kang ya, Syiatul Ali ini merupakan gerakan politik yang awalnya biasa-biasa saja, sah-sah saja, sesuatu yang cek urang sudah mau wenang, mubah, ibahah, boleh-boleh saja pilihan politik mengemuka. Namun ketika ada legitimasi doktrin, dogma yang ini diyakini sebagai sebuah kemutlakan dalam masalah keagamaan, apalagi yang mempropagandakannya adalah mantan rahib Yahudi gitu ya. Maka kemudian legitimasi ini kemudian mengemuka bukan lagi semacam gerakan politika, tapi menjadi dogma doktrin keagamaan yang sebelumnya sama sekali tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi. Masya Allah. Jadi kalaupun misalkan baginda Nabi memuliakan ahlul baitnya gitu ya kan, dan di antara kaum muslim sudah selayaknya memuliakan, dan kemudian dalam hal ini kemudian kita juga harus menjaga kehormatan dan kemuliaan Rasulullah dan keluarganya, memang itu bagian dari ajaran Islam. Tapi kalau kemudian kita menjadikan bahwa ahlul bait Nabi itu mutlak harus menjadi pemimpin, jadi semacam kewajiban syariat gitu ini tidak ada nas ataupun kewajiban yang diperintahkan oleh baginda Nabi atau apa yang kemudian disyariatkan dalam Islam. Ini yang jadi soal. Jadi awalnya gerakan politik atau political movement, no problem. Namun ketika sudah bermuara pada dogma doktrin ajaran keagamaan, ini menjadi sebab masalah di antara umat, bahkan pada akhirnya memecah persatuan umat. Gitu Kang. Oke, itu kemunculan Syiah ya. Betul. Dari mulai gerakan politik sampai dogma doktrin keagamaan. Nah, Syiah sendiri ketika dalam perjalanannya dari sejak ada itu sampai ke saat ini misalnya sampai ada di Iran itu kiprahnya tuh gimana tuh? Sebetulnya begini Kang, membincangkan berkenaan dengan Syiah sebagai dogma doktrin keagamaan, bahkan berikutnya mengarah kepada bentuk ritual nih Kang. Bahkan syahadatainya pun beda lagi, kemudian juga ritual dari mulai sholat sampai amaliyah ibadah yang lainnya pun beda lagi begitu ya. Maka ini menjadi sebuah ajaran baru yang pada akhirnya kemudian saya sependapat dengan apa yang pernah difatwakan oleh Madrasah Ummul Qura yang ada di kota Mekah, atau yang difatwakan oleh mufti besar yang ada di Madrasah Al-Azhar di kota Kairo, atau bahkan kemudian yang telah dinyatakan oleh Majelis Fatwa MUI Pusat, Majelis Ulama nu aya di negeri urang gitunya, yang menyatakan bahwa Syiah itu bukan Islam. Karena apa? Karena bukan hanya gerakan politik, bukan hanya dogma doktrin keagamaan, tapi mengarah kepada amaliyah praktek ritual yang kemudian berbeda dengan umat muslim pada umumnya. Nah, ini yang jadi soal Kang. Itu yang harus kemudian kita tekankan dari awal. Kemudian pertanyaan tadi berkenaan dengan sejak kapan sih kemudian akhirnya Syiah menemukan momentumnya ataupun sampai kemudian mendirikan kekuasaan politik. Maka ini erat kaitannya dengan keberadaan dari mereka yang kemudian meyakini bahwa Ali lah yang paling layak untuk menjadi pemimpin, termasuk di antara anak keturunannya. Di antaranya begini Kang, kalau kita perhatikan begitu ya, pada saat di mana terjadinya perang Hodisia, pada era kepemimpinan dari Panglima Perang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, dan juga khalifah yang berkuasa saat itu Umar bin Khattab pada tahun 637-638 Miladiyah, atau sekira tahun ke 5 tahun pasca wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW, atau tahun ke 15 Hijriah. Pada saat dimana futuhnya Madain atau ibu kotanya Sasaniyah Persia, atau orang-orang Persia menyebutnya sebagai Ktesifon begitu, salah satu kota yang ada di pesisir sebelah barat dari kota Baghdad, Mesopotamia, Irak hari ini Kang. Nah, pada saat dimana Panglima Perang Sa'ad bin Abi Waqqas tiba di ibu kota negara Sasaniyah Persia yang ditaklukkan, yang diputuh hati, di istana Kisra Sasaniyah Persia, di istananya Kisra Yazdegerd III bin Abruwaiz bin Hormuzan bin Anusirwan Sahansah begitu ya. Ternyata di situ ada 3 orang putri. Ada yang menyatakan sejarawan muslim itu mereka adalah saudara-saudara perempuan dari Kisra Yazdegerd.
Tapi yang paling populer itu adalah mereka justru merupakan putri-putri dari Kisra Yazdigir III bin Abruwais bin Hormuzan bin Anusirwan Sahansah. Makanya kemudian ketika ya ada perempuan-perempuan apa namanya tuh di wilayah yang ditaklukkan, itu kan sesungguhnya hukum syariat itu menyatakan mereka menjadi sabaya, menjadi hamba yang kemudian bisa kemudian dimiliki atau diperjualbelikan. Namun karena ini merupakan anak keturunan dari kekuasaan Kisra begitu ya, maka semua perbendaharaan Kisra tidak diambil alih oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi semuanya dikirimkan ke kota Madinah. Betul, betul. Nah, diserahkan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Makanya kan kita mengetahui Suraqah bin Malik betul. ya. Itu mendapatkan mahkota Persia dan juga baju kebesaran Kisra kan begitu. Iya, betul. Nah, 3 orang ya putri Kisra Persia tadi itu kemudian dipesankan oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Umar bin Khattab dengan satu pernyataan, ya Amirul Mukminin, muliakanlah putri-putri Kisra ini. Jadi artinya Pak, jangan pernah kemudian dihinakan dengan menjadikan statusnya sebagai sosok hamba atau budak begitu. Maka oleh karena itu kemudian keputusan dari Sayyidina Umar bin Khattab untuk memuliakan mereka dengan menjodohkan dengan putra-putra terbaik dari para sahabat Nabi. Putri yang pertama dijodohkan dengan ya Muhammad bin Abu Bakar. Namun ada juga yang mengatakan bukan dengan Muhammad bin Abu Bakar, tapi dengan Abdullah bin Abu Bakar. Intinya dinikahkan dengan putranya Abu Bakar, gitu. Kemudian yang kedua, ya putri yang kedua itu dinikahkan, dijodohkan dengan putranya Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah bin Umar bin Khattab begitu. Kemudian yang ketiga, ya dijodohkan dengan putranya Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang kita ketahui sebagai Imam Husain bin Imam Ali. Nah, putri yang ketiga dari Yazdigir ini namanya adalah Putri Syahribanim. Pernikahan antara Putri Syahribanim binti Yazdigir III bin ya Abruwais bin Anusirwan Hormuzan Sahansah tadi, lahirlah sosok yang diketahui sebagai Ali Zainal Abidin. Nah, dari sinilah kemudian orang-orang Syiatul Ali menjadikan anak keturunan dari Ali, Hasan, Husain, berikutnya yang keempat adalah Ali Zainal Abidin, yang kelima putra dari Ali Zainal Abidin yaitu Imam Muhammad Al-Baqir, dan yang keenam ini adalah Imam Ja'far As-Shadiq. Para imam dari kalangan ya Syiatul Ali ini masih ya searah ataupun sejalan dengan mayoritas di antara kaum muslim. Namun para pengikutnya nih Kang, mereka yang sangat-sangat primordial, sektarian, bahkan kemudian mengedepankan berkenaan ta'asub ya, kebanggaan kabilah. Maka kalau diperhatikan ya, anak keturunan dari Imam Ja'far As-Shadiq dan juga anak keturunan yang nasabnya langsung kepada Putri Syahribanim binti Kisra Yazdigir inilah yang kemudian diyakini ya oleh kalangan Syiatul Ali sebagai para imam kami. Makanya dalam dogma doktrin Syiatul Ali ya atau Syiah begitu ya, mereka meyakini apa yang diketahui sebagai ya Syiah Imamiyah atau Syiah para imam atau Syiah Isna Asyariyah ya, atau Syiah 12 imam yang mereka ini hanya ya mengambil pendapat, petunjuk dan juga ketentuan syariat dari 12 imam tadi. Mereka menolak ya berita, hujah ataupun kemudian ilmu, bahkan periwayatan hadis dari imam-imam selain 12 imam tadi. Dan mereka meyakini bahwa imam-imam kami maksum. Nah, ini satu di antara dogma doktrin Syiah yang kemudian sesat dan menyesatkan. Jadi sama kedudukannya seperti Nabi Allah, seperti Muhammad SAW yang terbebas, terjaga dari dosa maksiat. Nah, ini jadi masalah. Nah, pertanyaannya, kenapa kemudian mereka akhirnya bisa membangun suatu peradaban, membangun kekuasaan politik? Ini erat kaitannya dengan kekuasaan para pewaris Kisra Persia, Kang. Nah, makanya kalau kita perhatikan lebih lanjut, pada saat di mana Daulah Bani Abbasiyah
Abbasiyah sejak masa Abul Abbas As-Saffah, kemudian Abu Ja'far Al-Mansur, kemudian Muhammad Al-Mahdi, kemudian Musa Al-Hadi, kemudian Harun Ar-Rasyid Al-Ma'mun sampai Al-Mu'tasim Billah. Itu para penguasa Bani Abbas kuat-kuat. Tapi mulai anak keturunan dari ya Mu'tasim Billah dan juga cucu cicitnya, mulai mereka merasa bahwa gue sudah berkuasa nih, keluarga gue sudah berjaya nih, apalagi yang harus kemudian diarepin dari dunia ini. Akhirnya berleha-leha menikmati kehidupan. Disitulah kemudian fitnah dunia ini mengemuka. Ketika khalifah mulai ya tidak peduli dengan urusan pengaturan, pelayanan dan juga ya pengayoman terhadap umat secara keseluruhan, maka ini menjadikan mereka menjadi para penguasa yang lemah. Disitulah kemudian muncul gerakan-gerakan politik, bahkan kemudian mengusung berkenaan dengan ideologi politik, dogma doktrin Syiah yang diusung oleh Daulah Buwaihiyah dari ya anak keturunan ya Ibnu Buwaihi. Nah, itu pada awalnya itu muncul dari wilayah ya Tabriz di wilayah Iran hari ini. Ada 3 ya kesatria di situ, ada Ali, Husain dan Hasan. Nama-nama yang mengacu kepada ya Syai'atul Ali begitu ya. Mereka kemudian datang ke kota Baghdad, bahkan menelikung khalifah. Sampai kemudian panglima angkatan bersenjatanya itu adalah mereka sendiri. Maka selama kurang lebih ya sampai sekira 110 tahun, Kang. Dari tahun 1045 sampai dari tahun 945 sampai tahun 1055. Baghdad ini dikuasai oleh Bani Buwaihi. Yang Syiah itu. Syiah begitu. Bahkan ya khalifah tidak bisa ngapa-ngapain. Khalifahnya Sunni tapi pengendali pemerintahan kekuasaan itu adalah Bani Buwaihi. Bahkan mereka gitu ya dari klan Bani Buwaihi tadi ini kemudian menikahi putri-putri khalifah agar apa? Agar kekuasaan mereka ini kemudian semakin ya terwariskan atau terlanggengkan gitu dengan kekuasaan mereka. Makanya dalam sejarah itu begini, Kang. Di era Bani Abbasiyah itu perayaan-perayaan yang diselenggarakan yang biasa dilangsungkan oleh kalangan Sunni yaitu Maulidur Rasul atau memperingati hari lahirnya baginda Nabi. Ini bukan hanya Maulidur Rasul, tapi ada Maulid Fatimatu Zahra, Maulid Ali bin Abi Thalib, Maulid Hasan wal Husain dan para imam yang lainnya. Jadi ini adalah bentuk nyata dari ya penelikungan orang-orang Syiah terkait dengan kekuasaan khilafah Bani Abbasiyah. Dan pada waktu yang sama begitu tahun yang sama semenjak tahun 930-an sampai tahun 1185 dari arah pantai utara Afrika ada Daulah Ubaidiyah atau Ubaidullah begitu ya, yang ternyata ini nisbatnya kepada sosok Ubaidillah yang konon menurut klaim mereka nasabnya nyambung kepada Imam Ali. Dari situlah kemudian mereka mengalahkan ya para pendukung Bani Abbasiyah di pantai utara Afrika sampai kemudian mereka menaklukkan wilayah yang hari ini dikuasai sebagai wilayah Mesir dan mereka mendirikan pemerintahan Islam di kota Al-Qahirah. Dan mereka menekankan bahwa dinastinya ini adalah dinasti yang dinisbatkan kepada Fatimatu Zahra. Makanya mereka menamakan kepemimpinannya sebagai Daulah Fatimiyah. Syiah pula. Itu Syiah. Syiah pula. Bahkan kemudian untuk mempropagandakan ide Syiah, mereka mendirikan Madrasah Al-Azhar. Yang sekarang ini ada. Yang ada di wilayah Kairo, Mesir ya. Madrasah Al-Azhar itu diambil dari kata Az-Zahra. Az-Zahra itu kembang yang bermekaran, berpenjaran cahaya gitu. Untuk apa? Untuk menunjukkan eksistensi Daulah Fatimiyah yang dinisbatkan kepada Fatimatu Zahra, sekaligus juga madrasah ilmunya adalah sebagai bentuk legitimasi keilmuan pemerintahan Syiah yang ada di situ, sekaligus juga pengopinian dan propagandanya. Makanya Kang, kalau kita lihat runutan sejarahnya, kalau kita mengenal istilah Daulah Salajikah atau Turki Seljuk gitu ya, adalah pemerintahan Islam untuk ya menumbangkan kekuasaan Syiah yang ada di Baghdad, yaitu Daulah Bani Buwahiyah, sekaligus juga menumbangkan kekuasaan Syiah Fatimiyah yang ada di kota
Kairo. Daulah Salajikoh itu. Betul. Dan pertentangan ketika Daulah Bani Buayyah di Baghdad itu dibubarkan oleh Turki Seljuk atau Daulah Salajikoh dan Khalifah Bani Abbasiyah diselamatkan. Namun Daulah Salajikoh yang ada di wilayah berbatasan dengan wilayah Kairo dari Damaskus, kemudian Yerusalem dan juga Kairo, ini justru kemudian dikalahkan oleh Fatimiyah. Dari tahun 1075-1076. Satu di antara indikasinya bahwa Yerusalem Baitul Maqdis Palestina direbut dari Daulah Salajikoh oleh Fatimiyah. Dan dari situlah kemudian Fatimiyah menyerahkan Yerusalem Palestina ke pasukan Salib. Karena apa? Fatimiyah tidak punya urusan untuk membela keberadaan Baitul Maqdis. Mereka hanya menempatkan 10.000 tentara saja untuk menjaga teritorial Palestina. Makanya ketika ratusan ribu pasukan Salib dari wilayah Eropa sejak kampanyenya tahun 1095, 4 tahun berikutnya 1099, kita mengetahui Baitul Maqdis direbut paksa oleh pasukan Salib dari Eropa. Karena apa? Karena orang-orang Syiah Fatimiyah ini kemudian mereka merasa tidak punya urusan dengan penjagaan teritorial Palestina dan Baitul Maqdis. Oke. Ini yang jadi soal. Oke. Jadi kembali ke pertanyaan tadi bahwa memang kenapa sampai muncul gerakan politik yang mengarah kepada ideologi politik bahkan kemudian membangun kekuasaan dan peradaban? Ya karena khalifahnya lemah. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu kalau kita perhatikan kenapa kemudian bermula di wilayah Tabriz, di wilayah Iran hari ini? Karena itulah sisa-sisa pengaruh dari loyalitas orang-orang Iran terhadap kekuasaan dari keberadaan Kisra Persia dulu. Makanya antara ajaran dogma doktrin Syiah, kemudian juga ada ya putri dari Kisra Persia yang menjadi ya istri dari ya salah seorang di antara imam ya yang diyakini oleh orang-orang Syiah, anak keturunannya kemudian diyakini sebagai para imam 12 tadi, mendapatkan legitimasi dengan dukungan dari orang-orang Persia, orang-orang Iran begitu. Oke. Baik. Sip. Masya Allah. Baik, hatur Ustadz Salman. Pemirsa Roya TV, kalau mendengarkan sejarah yang disampaikan oleh Ustadz Salman tuh, kita tuh kayak masuk ke dalam apa ya, sebuah labirin. Nggak labirin sih, ya tapi lebih kepada suasana yang wah kebayang gitu suasana teh. Ya bagaimana perjalanan naik turunnya kekhalifahan ya Abbasiyah, lalu juga bagaimana peran mereka ketika khalifah itu lalai. Ingat, kalau yang namanya kepemimpinan itu bukan semata-mata karena sistem yang baik, tapi juga persoalannya personnya juga, ketakwaan individunya juga seperti apa. Ya, apalagi kalau misalkan udah mati takwa, sistemnya goreng. Jika iya namanya negeri Konoha. Nah, oleh karena itu pemirsa Roya TV ini semakin menarik. Kita akan bahas bagaimana sih kiprah Iran ya yang sekarang ya. Kemarin kita sudah bahas mereka menyerang Israel. Apakah itu karena memang ingin membebaskan Israel? Tapi tadi juga sudah di-spill ya sama Ustaz Salman. Zaman Fatimiyah juga mereka juga tidak terlalu peduli dengan Baitul Aqsa, ya dengan Al-Aqsa. Nah ini kita lihat ya dipertajam lagi di segmen kedua. Oleh karena itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap di spesial interview Roya TV. Baik pemirsa Roya TV ngaji ngarti ngahiji, pembahasan yang luar biasa, menarik sekali tentang sejarah yang disampaikan oleh Ustadz Salman Iskandar. Ya kalau saya bilang Ustadz Salman Iskandar tuh memorinya tuh luar biasa. Nama orang juga binnya tuh udah ya luar biasa. Nah ini menarik ya pemirsa, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Salman bagaimana kiprah dari mulai mereka itu orang-orang Syiah itu sebagai political movement berkembang menjadi gerakan yang luar biasa bagian dengan dogma-dogma yang wah ini ya sampai ke perkaraan akidah bahkan juga persoalan ibadah. Nah, bagaimana dengan Iran yang sekarang? Kita akan bahas dengan Ustadz Salman. Baik Ustadz, beberapa waktu lalu di bulan Juni ya kita
melihat ada konflik antara Iran dengan Israel. Kalau Ustaz Salman biasanya ngomongnya si rewel. Si rewel. Si rewel. Nah, ini apakah ini memang ada apa ya? Mungkinkah orang-orang Syiah itu juga benci terhadap Israel, atau mereka juga ingin membebaskan Al-Quds, atau mereka juga geram dengan apa namanya, dengan tingkah pola orang-orang Israel itu? Karena kalau kita lihat ada apa namanya, gerakan Hizbullah di Lebanon ya, itu juga Syiah. Lalu juga ada Houthi di Yaman, itu juga Syiah. Jadi seakan-akan kita tuh seperti yang digambarkan, oh Syiah itu memang mereka itu ingin melawan Israel. Tafadhol. Nah, gimana? Secara sejarahnya gimana? Tafadhol. Iya, membincangkan berkenaan dengan Iran begitu ya hari ini. Iran itu adalah satu di antara ya diksi atau kosakata yang dipilih oleh dinasti Muhammad Reza Pahlavi. Semenjak dia berkuasa tahun 1925, 1 tahun setelah bubarnya khilafah. Oke. Jadi dulu ya orang-orang Persia ya menyebut ya etniknya itu sebagai Iran gitu. Makanya untuk mengedepankan berkenaan dengan etnosentriknya gitu ya, atau genealoginya orang-orang Persia pada waktu ketika mendirikan kekuasaan monarkinya pada waktu itu dengan menyebutkan ini sebagai bentuk monarki Iran atau kerajaan Iran pada era ya Muhammad Pahlavi, kemudian diteruskan oleh putranya Reza Pahlavi begitu ya, sebelum ditumbangkan oleh revolusi orang-orang Syiah gitu ya. Padahal sesungguhnya dinasti Pahlavi Syiah juga kan. Oh, itu tuh Syiah juga. Syiah tapi Syiah sekuler. Oh, Syiah sekuler. Syiah sekuler. Jadi sebenarnya gini Kang, ketika ya kekuasaan ya Buwaihiyah ditumbangkan oleh Salajikah begitu, dan Salajikah juga sebelumnya sudah mendirikan kekuasaannya itu dari mulai wilayah Khawarizm di wilayah Asia Tengah, kemudian juga sampai ke wilayah Asia Selatan yang ada wilayah Hindia hari ini, sampai ke wilayah Asia Utara dan kemudian Asia Barat di pegunungan Kaukasia dan juga wilayah Anatolia. Makanya juga kita mengenal istilah Turki Seljuk Rum di wilayah Rumelia. Mereka pun ya mendirikan ya madrasah-madrasah ilmu untuk menangkal pengaruh-pengaruh orang-orang Syiah. Yaitu madrasah Nizamiyah yang dibangun oleh Nizamul Muluk. Perdana menteri di era Daulah Salajikah yang pada waktu itu dipimpin oleh Sultan Alp Arslan dan putranya Melikshah bin Alp Arslan. Jadi madrasah Nizamiyah itu diantaranya melahirkan sosok para alim ulama seperti Imam Muhammad Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, penulis kitab Ihya Ulumuddin. Masya Allah. Kemudian juga ada Abdul Qadir Al-Jilani ya, yang kemudian suka di apa namanya itu di tarekatan tasawuf salawatan. Kemudian ada juga Imam ya Ibnu Asakir, guru langsung dari Sultan Salahuddin Yusuf Ayub bin Sultan Najmuddin Ayub yang berkhidmat kepada daulah ya Nuruddin Mahmud Zanki dan Imaduddin Zanki yang mempelopori pembebasan Baitul Maqdis. Masya Allah. Nah, karena apa? Karena itu juga akibat dari penyelewengan orang-orang Syiah yang kemudian tidak mau bertanggung jawab terhadap keberadaan Baitul Maqdis. Nah, jadi dari wilayah Iran itu kemudian sudah mulai dibersihkan, tapi sisa-sisa para pendukungnya Syiah gitu ya, kemudian para pendukung Kisra-nya itu masih kuat sebetulnya. Jadi mereka ketika tidak bisa berjaya, tidak bisa mendirikan berkuasa kekuasaan politik, mereka akhirnya takiyah kan. Ya ikut dulu lah gitu, karena ya mereka nggak punya kuasa, mereka lemah dan lain sebagainya. Namun ketika umat Islam sudah mulai lemah lagi, maka muncul peradaban baru. Khususnya ketika ya dari Daulah dari Salajikah, kemudian Zankiyah kepada Ayyubiyah, dan Ayyubiyah berhasil ya mengalahkan ya orang-orang Syiah Fatimiyah ya, dan kemudian memulihkan keberadaan Kairo menjadi madrasah ilmu bagi ahlus sunnah begitu ya, khususnya mazhab Syafi'i. Pada tahun 1185, 2 tahun berikutnya Salahuddin Yusuf Ayub berhasil mengembalikan Baitul Maqdis ke pangkuan kaum muslim. Satu di antara langkah Salahuddin Yusuf Ayub atau Sultan Saladin atau Salahuddin Al-Ayyubi sebelum membebaskan Baitul Maqdis harus mengalahkan dan membubarkan dulu entitas politik orang Syiah di Kairo. 2 tahun sebelumnya barulah kemudian menaklukkan dan membebaskan Baitul Maqdis. Jadi sebelum ke Palestina itu
ke Kairo dulu. Ke Kairo dulu Allahu untuk Akbar. menumbangkan kekuasaan orang-orang Syiah di situ, karena pengaruhnya sangat buruk bagi Islam dan kaum Muslim pada Masya waktu itu Allah. dalam konteks berkenaan dengan historiografi ya Kang. Nah dari situ kita bisa melihat ketika Daulah Ayyubiyah pamornya sudah mulai menurun, kemudian muncullah daulah baru kekuatan yaitu yang kemudian kita ketahui sebagai Mamlukiyah. Dan momentum Mamlukiyah berjaya setelah Baghdad dihancurkan oleh pasukan Tartar Mongol. Betul. 1258, 2 tahun berikutnya ya Bani Abbasiyah lari ke kota Kairo dan diangkat sebagai khalifah oleh Az-Zahir Ruknuddin Baibars Al-Bunukdari. Khalifah yang dibayat itu adalah ya khalifah ya Khalifah Al-Mustansir Billah begitu. Jadi di situ kemudian diangkat sebagai khalifah dari tahun 1260. Dan ketika pamor Mamlukiyah sudah mulai menurun tuh ya, maka muncul Kang Syiah lagi. Syiah lagi di mana? Di wilayah Persia atau di wilayah Iran hari ini, yaitu kepemimpinan dari Daulah Safawiyah di masa Shah Ismail dan putranya Shah Abbas. Itu tahun 1510. Oke. Dan akhirnya kemudian muncul kekuasaan baru yang ada di wilayah Anatolia, yaitu Sultan ke-9 Utsmaniyah, begitu ya. Dan juga khalifah pertama dari Bani Utsmani yaitu Yavuz Sultan Selim. Tahun 1517 beliau kemudian dibayar oleh kaum muslim seluruh dunia untuk menjadi khalifah menggantikan khalifah Bani Abbasiyah yang sudah kemudian dianggap tidak lagi punya kekuasaan karena penopangnya Mamlukiyah jatuh. Nah, awal mula kemunculan Utsmaniyah itu adalah dengan memerangi Daulah Safawiyah. Jadi 1517 itu ketika Yavuz Sultan Selim dibayar sebagai khalifah menggantikan khalifah ya Bani Abbasiyah di kota Kairo. Salah satu pemicunya itu adalah beliau ini kemudian menyelamatkan bumi Islam Palestina dari ya pendudukan pasukan salib dari Perancis. Karena pada waktu gini Kang, Shah Ismail ya dari Daulah Syiah Safawiyah di kota Tabriz, Iran pada waktu itu memprovokasi orang-orang Syiah yang ada di Tenggara Anatolia Turki untuk memberontak kepada kekuasaan Utsmaniyah. Maka Yavuz Sultan Selim memerangi orang-orang Syiah di wilayah ya Anatolia dan kemudian menindak siapa yang menjadi provokatornya itu Shah Ismail dan putranya Shah Abbas. Celakanya orang-orang Syiah pada waktu itu ketika Utsmani sudah mulai memasuki wilayah Iran, mereka meminta bantuan pasukan salib dari Eropa. Maka rombongan besar pasukan salib dari Perancis ini mendarat dan memasuki wilayah Palestina. Dan mereka punya tekad untuk merebut kembali Palestina dari kekuasaan kaum muslim ketika kaum muslim pada waktu itu ya pemangku kekuasaannya yang ada di kota Kairo dan Damaskus yaitu Mamlukiyah melemah. Orang-orang Syiah mengemuka. Muncul penyelamat dari Anatolia, orang-orang Utsmaniyah. Maka saatnya kemudian umat melihat bahwa inilah ya momen di mana harus kemudian mengangkat khalifah yang kuat. Khalifah baru, dialah Yavuz Sultan Selim. Setelah Yavuz Sultan Selim berkuasa sebagai khalifah 3 tahun, digantikan oleh putranya itu Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Maka disitulah kemudian Sultan Sulaiman Al-Qanuni memerangi Daulah Safawiyah sampai ke akar-akarnya. Sampai ditundukkan. Ya dalam perang Chaldiran melawan Shah Abbas bin Shah Ismail. Jadi orang-orang Iran itu sektarian, primordial dan sangat fanatik terhadap keluarga Kisra. Karena gini Kang, sama kayak orang-orang Jawa lah hari inilah kalau di negeri kita sebegitu mengagumi berkenaan dengan Imperium Keraton Trowulan di Mojokerto, Mojopahit. Wah, kekuasaannya sebegitu megah bahkan Indonesia Raya ya. Bahkan bukan hanya Indonesia kan, Tumasik Singapura, kemudian Semenanjung Pamalayu, Patani yang ada di Muang Thai, Sabah Sarawak, bahkan Mindanao, Nuwar yang ada di wilayah Papua sampai New Guinea, semua menjadi bagian teritorial dari Imperium ya Mojopahit. Nah, para senapati Bayangkara dibanggakan dengan Amukti Palapanya. Itu kebanggaan masa lalu. Orang-orang Persia, orang-orang Iran hari ini begitu. Kami punya kekuasaan di masa ya Ahemian Persia, kemudian Sasaniyah Persia, Parthia dan juga ya di masa para penguasa yang telah lalu ribuan tahun sebelum peradaban Miladiyah. Sebelum Masehi, mereka punya peradaban yang luar biasa. Makanya bangga dengan
Oke. Iya, kekuasaan etnik tadi, kekuasaan ras gitu, kekuasaan bangsa tadi. Makanya kemudian ketika muncul kekuasaan Buwaihiyah, kemudian muncul Safawiyah, Syiah keneh gitu ya. Setelah Safawiyah muncul peradaban berikutnya yang kemudian disebut sebagai Asfariyah. Orang Syiah juga kemudian dikalahkan oleh Nadir Shah dari wilayah Afghanistan, Syiah oge sarua. Setelah Nadir Shah kemudian muncul kekuasaan Khazar sebelum akhirnya tunduk pada kekuasaan Inggris dan Prancis pada saat terjadinya Perang Dunia I. Masya Allah. Setelah Qajar ini kemudian tumbang, maka kita tahu wilayah Persia, ya Iran hari ini dibagi-bagi bagi kepentingan Inggris dan Prancis. Perjanjian Sykes-Picot dan Mark-Sykes begitu ya. Perjanjian antara Inggris dan Prancis. Pasca terjadinya perang dibagi-bagi wilayah Iran dan juga wilayah Suriah bagi kepentingan Prancis. Dan pasca bubarnya Khilafah 1925 berdiri monarki di bawah payung kekuasaan para pemenang perang yaitu Prancis dan Inggris, yaitu dinasti Pahlavi. 1925 sampai tahun 1978. Pada saat itu kemudian Shah Pahlavi atau Muhammad Pahlavi, ya bapaknya, ya Reza Pahlavi, budaknya gitu. Dua penguasa monarki itu menyatakan bahwa kekuasaan kami, teritori kami dikembalikan kepada nama klasik bangsa kami. Bukan lagi Persia, tapi Iran. Maka kerajaan Iran itu tetap Syiah, tapi sekuler, mengabdi kepada kepentingan para pemenang perang. Betul. Itu kronologinya. Makanya ketika para pemenang perang mendirikan negara Zionis rewel di Palestina, 1948, 14 Mei di sore hari, proklamasinya David Ben Gurion, pengukuhan presidennya itu Chaim Weizmann, yaitu Presiden Zionisme Internasional kedua yang menggantikan Dr. Theodor Herzl, begitu ya. Itu kemudian kita perhatikan, negeri yang mengaku Islam dan Muslim, yang pertama kali mengakui keberadaan negara Zionis Yahudi yang diproklamirkan di hari itu adalah kerajaan Iran di bawah kekuasaan Muhammad Pahlavi. Jadi yang mengakui negara Sirewel pertama kali di Iran, antara bangsa-bangsa yang hidup di Timur Tengah, itulah monarki Iran. Dan sejak tahun 1948, 30 tahun berikutnya, tahun 1978, antara monarki Iran, Syiah, sekuler, liberal, demokrasi, ini menjalin ya hubungan politik harmonis yang, ya besti lah gitu. Besti, Allahu Akbar. Akrab pisan gitu, kepentingannya sama-sama gitu ya. Allah. Ya bagi kepentingan para pemenang perang, gesaru bagi kepentingan pelayanan bagi para pemenang perang. Dua-duanya merasa terancam dengan mayoritas bangsa Arab yang Sunni gitu. Makanya mereka besti gitu. Sebelum munculnya revolusi Syiah yang diusung oleh kaum mullah. Ya, kaum mullah itu diantaranya yang menyatakan sebagai Imam Ayatullah Ruhullah Khomeini yang datang dari Paris, Prancis. Patarosana kunaon mendapatkan suaka politik di Paris, Prancis. Di Paris, ya. Karena ketika monarki Pahlavi berkuasa, kaum mullah itu tersingkir. Nah, pelindungnya siapa? Yang dulu pernah berkuasa di situ. Para pemenang perang yang diwakili oleh Prancis. Ya, jadi itu yang kemudian terjadi gitu. Jadi akhirnya revolusi terjadi 1978-1979, maka ya monarki Iran yang Syiah sekuler, liberal digantikan oleh kaum mullah. Para pemangku agama dogma doktrin Syiah dan kemudian mendirikan apa yang disebut sebagai Republik Syiah Iran dengan keberadaan institusi wilayatul faqih. Seperti layaknya Dewan Suro yang punya hak veto untuk mengendalikan negara. Betul. Nah, ini yang kemudian terjadi. Jadi sejak tahun 1978 dan berakhir tahun 1979 revolusi tadi, maka haluan politik di muka, Ayatullah Khomeini mengatakan ya bahwa Amerika itu setan besar dan si rewel itu setan kecil. Eta di muka. Di muka. Dibeungeut gitu. Dibeungeut kanu katinggat tempon aku urang siga gitu. Tapi jadi, di hati mah teuing. Aduh, Kak eta mah. Jadi itu yang kemudian mengemuka gitu. Jadi sejak revolusi 1978 dan berkuasanya Republik
Syiah Iran tahun 1979, maka sejak itu berbagai kepentingan dari pihak pemenang Amerika dan juga di dalamnya adalah Zionis Yahudi Israel, kami sudah tidak ingin lagi melayani mereka. Makanya cara efektif untuk menggembosi revolusi yang ada, perhatikan Kang, 1 tahun berikutnya. 1980 negara tetangganya diprovokasi untuk memerangi Irak. Perang Iran-Irak 1980 1988. Jadi ini mewakili kepentingan siapa? Ini mewakili kepentingan siapa? Dan para pemenang perang, mereka yang merupakan para produsen senjata, karena nggak jualan bendera tadinya. Itu antara Rusia, Cina, kemudian si rewel, kemudian Amerika. Nah itu yang kita lihat ini seperti Irak mewakili Sunni katanya gitu. Iran mewakili Syiah. Padahal itu jauh-jauh teuing gitu. Itu yang terlihat di depan muka kita seperti itu. Padahal di belakang layar itu para pemegang duit gitu ya, para kapital yang membelanjakan mesin-mesin perangnya, mereka bersorak. Senjata kami laku kok. Nu karunya teh kamu bodoh gitu ya. Ya, pintar-pintarnya kemudian kita bisa menganalisa politik yang ada gitu. Ya. Akhirnya kita juga kejebak dengan skenario mereka, drama-drama mereka. Jadi kalau begitu, punten, saya potong. Serangan Iran ke Israel, Houthi ke Israel, siga gitu ya kumaha. Terus Hizbullah ke Israel, itu teh naon itu teh jadi? Ya, lebih tepatnya bahwa mereka merasa kepentingannya di wilayah Timur Tengah terusik dengan keberadaan Zionis Yahudi Israel. Siga kieu lah Kang, ketika hari ini misalkannya mun urang keur nyieun imah, kita sedang membangun pemukiman. Ya, dari mulai pondasi, kemudian tiang-tiang dipancangkan, kemudian juga lantai dipersiapkan, kemudian juga kubah ataupun atap juga kita pasang. Tiba-tiba ada orang yang datang bawa golok. Tiang pancang yang kita sudah tegakkan tiba-tiba ditebangi. Atau kemudian mencoba untuk apakah kita diam saja? Kan enggak. Nah ini pula yang kemudian dilakukan oleh negara Syiah Iran pada saat dimana mereka berupaya untuk membangun basis kekuatan teknologinya, diantaranya adalah pengayaan uranium demi untuk pembangkit tenaga atom atau pembangkit tenaga nuklir untuk kepentingan damai, misalkan untuk listrik, untuk panas teknologi panas dengan segala macam, ternyata diganggu oleh Zionis Yahudi Sirewel. Kenapa Yahudi Zionis Sirewel itu mengganggu? Karena dititah oleh setan besar. Ketuanya oleh tuannya, oleh majikan. Itu pasti kalau sudah pengayaan uranium, walaupun klaimnya adalah untuk kepentingan damai, untuk kemajuan sains dan teknologi mereka, tapi ini bisa memantik pada saat di mana mereka membutuhkan pertahanan keamanan. Pengayaan uranium itu akan menjadi bagian dari teknologi pengayaan senjata pemusnah massal. Makanya Kang, punten ya Kang, ketika IPTN, PTDI kenapa dipilot kan? Betul. Karena apa? Karena PTDI atau PTN sudah mulai memproduksi pesawat-pesawat pengangkut untuk kepentingan armada perang. Di situ. Jadi sangat mungkin ke depan itu bisa jadi membangun pesawat-pesawat canggih untuk keperluan pertahanan militer, dan itu mengancam bagi kepentingan hegemoni armada udaranya pemenang perang, yaitu Amerika. Masya Allah. Maka sengaja begitu. Itu kan luar biasa kan. Sama juga ketika Iran melakukan upaya untuk pengayaan teknologi uraniumnya, walaupun klaimnya ada untuk kepentingan damai, pemicu berikutnya akan memungkinkan ketika dibutuhkan akan jauh lebih daripada itu. Maka sebelum itu terjadi, tindakan preventif kebijakan polugri Amerika, singkirkan, habisi. Maka ketika fasilitas itu diusik oleh pihak si rewel, maka kebijakan politik luar negeri negara Syiah Iran, apakah diem? Kan enggak lah. Nggak balas. Ya dibalas lah gitu. Tapi ada lucunya juga Kang. Perhatikan oleh kita. 12 hari perang, dari tanggal 12 Juni sampai ditandatanganinya gencatan senjata tanggal 24 Juni kemarin.
itu disebutkan ada lebih dari 400 misil yang ditembakkan oleh pihak Tehran ke pihak Tel Aviv. Dari pihak Iran kepada pihak Israel. Tapi korban jiwa yang terungkap hingga hari ini tidak lebih dari 30 orang. Ada yang menyatakan beritanya hanya 24 atau 28. Sakti Israel teh. Iya, walaupun ada teknologi Iron Dome gitu ya. Tapi sekali dioperasikan nih kayaknya, sekali dioperasikan. Sedangkan dalam satu hari itu kan bukan hanya sekali dioperasikan. Betul. Sekali dioperasikan biaya ya operasi itu sampai 300 juta dolar Amerika. Masya Allah. Kan gede kan. Iya, makanya dari internal ya warga si Rewel sendiri, hentikan perang. Lebih baik dana yang sebegitu besarnya dipakai untuk kesejahteraan kami. Nah ini kemudian jadi kalau kita makan hentikan ngutang gitu kan. Lebih baik duit untuk nyicil utang teh bagi kesejahteraan kami kan begitu. Ya. Di Amerika juga kenapa kemudian kepada pemerintah juga berdemo-demonya gitu, hentikan perang. Kenapa kemudian anggarannya sedemikian besar untuk membantu si Rewel tidak dipakai untuk memberikan kesejahteraan bagi kami kan begitu. Betul. Nah ini yang kemudian yaitu kembali ke pertanyaan tadi bahwa kunaon Iran makin nyerang si Rewel karena kepentingannya ini kemudian diusik. Kalau benar niat Iran mau membela Palestina, kalau niat Iran ini mau membebaskan Baitul Maqdis, kalau niat Iran ini akan menyelamatkan saudara muslim kita di Gaza, kenapa tidak dari mulai semenjak tanggal 7 Oktober tahun 2023 kemarin ketika awal mulai terjadinya genosida? Betul. Nah ini jadi titik soalnya. Makanya lucu juga dari 500 misil yang kemudian dilontarkan, kok korbannya cuma 24, 28. Malah gitu ya, selama 12 kali perang, Yahudi Zionis Rewel itu 12 hari perang itu ya, korban dari orang-orang Iran itu lebih dari 600 orang. Banyakan Iran ya? Banyakan Iran. Dan 12 hari perang tadi korban yang ada di Gaza. Artinya apa? Perang tadi tidak menghentikan genosida kan? Selama 12 kali perang itu, di Gaza itu pembantaian sampai 870 orang. Allahu Akbar. Jadi sipil yang kemudian ditembaki oleh IDF, Israel Defense Force. Jadi artinya perang antara Iran dengan Palestina, Iran dengan si Rewel tadi tidak menghentikan genosida si Rewel di Gaza. Allahu Akbar. Ya Allah. Nah ini yang jadi persoalan bagi kita. Makanya setelah dianalisa lebih lanjut begitu ya, perang selama 12 hari tadi, ya 4.500 misil ditembakkan, ini tidak sampai mengorbankan ya si Rewel yang tidak sampai 30 orang. Bayangkan ketika pihak Tehran dulu membantu Hizbullah Lebanon, dan juga ya orang-orang Sunni menyebut sebagai Hizbullah ya, yang mereka memerangi saudara muslim kita di wilayah Suriah yang berupaya untuk menumbangkan kekuasaan Bashar Assad bin Hafiz al-Assad begitu ya. Yang mereka ini ideologinya itu adalah Syiah Nusairiyah begitu. Betul. Mereka kan memerangi para mujahidin Sunni kan. Betul. Nah ternyata Iran membantu agar kekuasaan dari Bashar Assad tetap terjaga. Melontarkan misilnya, rudalnya, perlu kendalinya. Satu misil Iran yang ditembakkan pada itu Kang, ke fasilitas milik dari para mujahidin, menewaskan lebih dari 200 jiwa para mujahidin. Satu misil menewaskan 200 jiwa. Ya Allah. Tapi 4.500 misil hanya menewaskan 24 atau 28 orang. Di Israel? Di Israel. Aneh kan? Aneh. Satu misil, artinya apa? Setelah itu lebih lanjut, misil yang ditembakkan ke wilayah Yahudi Zionis Rewel tadi adalah misil-misil yang sudah lawas. Artinya micin runtah ya teman. Micin runtah, geus teu kapake, geus numpuk gitu di gudang, teu kapake, dilontar-lontarkeun. Ya Allah. Nah, sedangkan misil yang ditembakkan ke wilayah Suriah untuk menghancurkan perlawanan para mujahidin untuk menumbangkan rezim Syiah Nusairah Bashar al-Assad adalah misil paling mutakhir. Allahu Akbar. Tepat sasaran kan. Betul. Nah kan, jadi dalam ini ya teh perangnyaan atau dagelan gitu kan. Nah ini yang jadi persoalan bagi kita. Betul. Baik, Masya Allah. Dan sampai setelah berakhirnya perang gitu ya,
Donald Trump, Donald Bebek, ini sampai mengutip apa yang pernah dinyatakan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Saya tanyahu Netanyahu gitunya. Jadi Donald Trump sampai menyampaikan ucapan selamat dan terima kasih kepada pihak Iran. Karena apa? Karena Iran ketika akan melontarkan misil-misilnya ngabari dulu kepada kami agar kami bisa tersiap lebih dulu untuk mengosongkan ataupun mengamankan fasilitas yang kami miliki. Ya Allah. Kan lucu itu. Lucu gitu. Sampai harus berterima kasih ya Allah, gitu. Ya Rabbana. Nah ini yang kemudian menjadi persoalan bagi kita. Nah itu perang atau peperangan gitu kan. Tapi euforia di kalangan muslimin yang ada di negeri ini gitu ya. Wah Iran hebat, Iran keren, wah segala macam bla 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 gitu. Euforia yang sentimental. Iya, memang betul. itu karena ada bentuk sentimen ya, keberpihakan kita. Aing mah hayang mau puas Zionis gitu nya. Mun aya kelompok ataupun komunitas atau kaum atau bahkan bangsa dan negara memerangi Zionis, aing mah hayang mau puas. Lobok takusia, kurang Sunda makanya mau puas gitu ya. Jadi karena sisi emosional dan sentimental sesaat itulah yang kemudian mengakibatkan kita lupa. Tertutup gitu ya. Tertutupi itu. Jadi kenyataan apakah Iran hari ini membela Gaza, membela Palestina, hendak membebaskan Baitul Maqdis. Kenyataannya itu jauh panggang dari api. Bahkan ketika tanggal 24 Juni kemarin ada klausul untuk ini ya Kang ya, berkenaan dengan gencatan senjata. Tidak ada satu poin pun, tidak ada satu klausul atau pasal pun yang ngomongin tentang Palestina dan Gaza. Ya Allah. Jadi artinya apa? Nah, perang itu adalah untuk kepentingan Iran, bukan bagi kepentingan Islam dan kaum Muslim, khususnya Muslimin Gaza dan Palestina. Ya Allah. Baik. Itu fakta kan? Oke. Fakta empirik. Luar biasa. Terima kasih Ustaz Salman. Pemirsa Royal TV, aduh luar biasa. Dijeng-jrengkeun ku Ustaz Salman ya. Aduh fakta-fakta itu. Sok atuh ya pemirsa, kita boleh punya euforia. Tak mau puas Israel ya. Tapi satu sisi juga kita harus ngelihat saha sisi teh gitu ya. Ya Allah ya Rabbana, dari kiprah sejarahnya, lalu juga dari tindak lanjutnya, bahkan Ustaz Salman juga menyatakan mereka teh bestie sama Israel teh ya. Aduh, nah itulah ya pemirsa, kalau kita memang bisa paham dan lihat dari sejarah itu bisa jadikan sebagai pelajaran bagi kita, sebagai ibroh buat kita untuk bisa tahu dan memetakan siapa dan bagaimana mereka itu. Dengan seperti itu kita bisa punya sikap yang lebih fair, punya sikap yang lebih hebat. Cuma persoalannya ini sudah terjadi seperti ini, kondisi Islam sudah seperti ini, gimana seharusnya ke depan? Nah ini penting ya. Ustaz Salman akan menjelaskan kepada kita semua bagaimana seharusnya kita kaum muslimin itu bisa punya atau kita terhadap sikap kita terhadap orang-orang Syiah itu seperti apa? Apa yang harus kita lakukan ke depannya sehingga ijul Islam wal muslimin itu akan tercapai. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap di spesial interview Raya TV. Baik pemirsa Royal TV ngaji ngerti ngahiji, pembahasan kita tentang Iran, Syiah dan Palestina luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustaz Salman, memetakan semuanya sehingga kita seperti yang dibukakan mata kita. Sehingga gitulah lampahan orang Syiah nya. Nah, sekarang orang Syiah itu sudah ada di depan mata kita. Ya, mereka juga ada di antara mereka yang masih punya keimanan sama seperti kita. Seperti apa sih sikap kita terhadap mereka? Ya, apakah masih ada harapan untuk kita raih lagi mereka sehingga bersatu kembali ya sebagaimana bersatunya umat Islam ketika masa Rasulullah dan juga para khulafa rasyidin setelahnya. Baik, Ustaz Salman, kondisi seperti ini bagaimana menurut Ustaz seharusnya yang harus dilakukan? Iya, sebetulnya
kalau kita membicarakan berkenaan dengan langkah apa yang harus kemudian kita pilih dan kita tunjukkan dalam bentuk amal soleh kita, maka kita harus mengikuti apa yang telah diteladankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Amaliyah yang kemudian ditunaikan oleh baginda Nabi itu adalah amaliyatul dakwah dan penegakan syariah. Maka itu adalah langkah penting dan langkah yang nyata ya, bagaimana kita ya melangsungkan ya kehidupan ini. Sekaligus juga ya mempersatukan hati-hati di antara umat manusia dengan ajaran Islam. Karena itu yang kemudian diteladankan oleh Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Sebenarnya kalau kita ya, nyambung kepada tagline dari Royah TV ya, ngaji, ngerti, ngahiji. Nah, dari situ kemudian kita akan paham ngaji itu adalah sesuatu yang menjadi bagian dari amal soleh kehidupan kita untuk kita memahami syariat dan dari situ kemudian kita bersatu. Makanya di antara para pendahulu kita ketika melihat ada ya bibit masalah perpecahan di antara kaum muslim dengan adanya Syiah begitu ya. Bahkan kemudian apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ketika melihat ada bentuk Syiah ghulat, Syiah ekstrim, fanatik, buta, bahkan radikal begitu ya. Maka hukum yang dijatuhkan oleh baginda Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu itu dengan menjatuhkan hukuman bunuh. Bahkan tidak sekadar dibunuh tapi dibakar gitu kan. Termasuk juga kepada Abdullah bin Sabah al-Himyari. Sebagian riwayat menyatakan dia pun dihukum bunuh dengan cara dibakar. Tapi juga ada yang menyatakan bahwa Abdullah bin Sabah al-Himyari itu kemudian dibuang oleh Ali bin Abi Thalib untuk menyingkirkan berkenaan dengan provokasinya dan infiltrasinya. Jadi apa langkah pertama untuk ya menghilangkan pengaruh Syiah itu adalah tokoh-tokohnya ataupun mereka yang kemudian mengajak kesesatan pada umat itu disingkirkan. Kemudian selain itu kemudian upaya bentuk ya pencerahan atau ya upaya untuk mengembalikan pemahaman Islam yang baik dan benar. Langkah yang dilakukan oleh elit politik pada era Daulah Bani Abbasiyah itu dengan apa yang dilakukan oleh para pemangku Kesultanan Daulah Salajikah. Seperti yang tadi disebutkan bahwa dibentuklah Madrasah Nizamiyah pada era kepemimpinan dari ya Alp Arslan dan Melik Shah dan Nizamul Muluk begitu. Kemudian ya langkah berikutnya apa yang dilakukan oleh Sultan Salahuddin Yusuf Ayyub. Ya kekuasaan politik Syiah itu kemudian ditumbangkan, yaitu dengan keberadaan dari Daulah Fatimiyah yang ada di wilayah Kairo. Bahkan madrasahnya dialihkan untuk ya mengopinikan dan kemudian menyebarluaskan ya pemahaman Islam yang baik dan benar. Karena apa? Orang-orang Syiah kebanyakan itu adalah orang-orang awam. Ya, orang-orang yang kemudian awam itu kan bisa diarahkan. Umatnya adalah umat Muslim yang kemudian karena keawamannya itu terpalingkan dari pemahaman yang benar. Nah, mereka itu yang lebih mudah untuk direkrut, dipersatukan dan akhirnya dinaungi dengan ajaran Islam yang sahih. Nah, makanya kemudian kekuasaan politik itu harus ditumbangkan. Para pemuka atau para pemangku kuasa politik dan para pemangku kuasa dogma doktrinnya itu pun harus kemudian dijatuhi hukuman begitu berdasarkan syariat. Maka ya apa yang kemudian tadi ditanyakan, persatuan di kalangan kaum muslim itu akan kemudian mewujud maldohir lagi dan Islam kembali akan menjadi rahmah bagi semesta. Amin, amin ya Rabb. Gitu Kang, Allah alam sawab. Baik, Ustadz, ini sedikit karena memang waktu kita terbatas, langsung ke closing statement. Silakan, apa aja Ustadz? Ya, membincangkan berkenaan dengan persoalan kita ya saat ini pada saat dimana ya pembelaan terhadap ya saudara muslim kita di Palestina yang diopinikan bahwa Iran membela Palestina, Iran akan ya membebaskan ya Baitul Maqdis, Islam ini akan menyelamatkan muslimin Gaza, ini ternyata jauh panggang dari api. Artinya apa? Kalau berkenaan dengan persoalan Palestina, maka kita ikutilah apa yang pernah ditempuh oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan dipanjang teruskan oleh para sahabatnya, khususnya dalam saat dimana pembebasan Baitul Maqdis Palestina pada era kepemimpinan dari Khalifatur Rasul As-Sani, yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Makanya kemudian pembebasan Palestina pun terjadi pula kali kedua pada era kepemimpinan Salahuddin Yusuf Ayyub di bawah kepemimpinan dari khalifahnya yang kuat juga, yaitu Khalifah ya An-Nasir li Dinillah bin Al-Muqtadi bi Amrillah. Jadi pembebasan Palestina itu kemudian terjadi oleh muslimin di luar Palestina. Bukan muslimin yang ada di Gaza, bukan muslimin yang ada di tepi barat, tapi oleh muslimin dari luar Palestina. Pada masa Sayyidina Umar bin Khattab itu muslimin dari Jazirah Arabia. Orang Quraisy
Kemudian yang kedua, ya pembebasan kali kedua, dibebaskan oleh muslimin dari Daulah Ayyubiyah, orang Kurdi dari luar Palestina. Bismillah pembebasan di akhir zaman pun akan ditunaikan oleh muslimin dari luar Palestina. Mudah-mudahan kita menjadi bagian di antaranya. Amin, amin. Itu yang pertama. Yang kedua, pembebasan pertama dan pembebasan kedua. Pembebasan pertama tahun 638, pembebasan yang kedua pada tahun 1187, pada saat dimana kaum muslim dipersatukan. Allahu Akbar. Jadi ngaji ngerti ngahiji itu mutlak kan. Ngahiji, Kudu ngahiji ya. gitu. Sebelum bisa kemudian ngahiji kudu ngaji heula. Dan ngaji dengan saukur ngaji kudu ngarti. Kudu ngarti. Gitu. Allahu Jadi Akbar. artinya apa? Kaum muslim ketika dipersatukan punya kekuatan, tentu akan memiliki pemimpinnya yang tangguh dan kuat. Di era pembebasan yang pertama ada khalifah yang paling tangguh dan kuat. Dialah khalifah Umar bin Khattab. Pada masa pembebasan kali kedua di era Salahuddin ada khalifahnya yang kuat, yaitu Khalifah An-Nasir li Dinillah bin Al-Muqtadi bi Amrillah. Dan dari kepemimpinan yang tangguh, persatuan yang kuat, akan lahir para kesatria tangguh dan Masya Allah. hebat. Masya Maka lahirlah panglima pertama ketika pembebasan yang awal, lahirlah sosok Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan pada pembebasan kali kedua tahun 1187 lahirlah Salahuddin Yusuf Ayyub, pembebas tangguh. Maka di akhir zaman nanti ketika umat muslim bersatu, dipersatukan dengan kepemimpinan tunggal untuk semua, dan lahirlah sosok pemimpin yang hebat dan tangguh, maka akan muncul para kesatria yang hebat pula. Untuk apa? Datang ke Baitul Maqdis untuk membebaskan Palestina. Masya Allah, Masya Allah. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa pemirsa ya. Kalau ngomongin tadi seperti bagaimana, wah ini jiwa satria teh langsung yang buru-buru naik kuda, naik kuda. Maksudnya yang buru-buru perang gitu dah ya. Ya membebaskan saudara-saudara kita yang ada di Al-Quds. Masya Allah ya pemirsa. Yuk kita seperti apa yang disampaikan oleh Ustaz Salman. Hayu urang ngaji, hayu urang ngerti, hayu urang ngahiji. Hayu tah ya tong jantan penonton. Menjantan penonton mah moal aya pahalana. Yuk. Gitu wae pemirsa. Saya Ponsen Prawito bersama dengan kerabat kerja Roya TV mohon undur diri. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share sebagai perjuangan kita. Ya, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.